Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Bunwa Story. Nah, di video kali ini Bunda Fawaz akan menceritakan alur cerita dari film Ratatouille. Film ini menceritakan seekor tikus yang memang memiliki minat dan hobi di bidang memasak. Nah, teman-teman pastinya udah penasaran banget kan untuk tahu cerita selengkapnya gimana sih si tikus ini akhirnya bisa menjadi chef? Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu untuk channelnya Bunwa Story. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terbaru dari Bunwa Story. Nah, sekarang lanjut aja yuk kita ke alur cerita selengkapnya. Di sebuah stasiun televisi sedang menayangkan adanya sebuah restoran yang paling terkenal di Paris, Prancis. Restoran tersebut dipimpin oleh seorang chef yang bernama Chef Gusteau. Ia seorang chef yang berprestasi sekaligus pemilik restoran tersebut. Ia pun menulis sebuah buku yang berjudul Siapapun Bisa Memasak. Buku itu pun laris di pasaran. Perkenalkan, ini adalah Remy. Remy adalah tikus yang tinggal berkoloni. Dia tinggal bersama ayah dan juga kakaknya. Remy sedikit berbeda dengan tikus-tikus pada umumnya. Ia memiliki indera perasa dan juga penciuman yang hebat. Ayah Remy merupakan seorang pemimpin pada kelompok koloni tikus tersebut. Suatu hari Remy berhasil menggagalkan ketika ayahnya hendak memakan yang di dalamnya terkandung racun tikus. Karena kelebihannya itulah, maka Remy diberikan tugas sebagai pensortir makanan. Ayah Remy juga sering mengingatkan agar Remy berhati-hati dan menjaga jarak dengan manusia. Namun Remy di sini memiliki pandangan yang berbeda. Ia menganggap makanan yang dimiliki manusia mengandung sumber energi yang baik. Oleh karena itu, Remy sering mengunjungi dapur manusia terkadang untuk mencuri makanan. Kali ini saat berada di dapur nenek tua, ia pun hampir ketahuan mencuri makanan. Kemudian ia menemukan sebuah jamur dan membawanya bersama Emily, yaitu kakaknya. Karena memiliki penilaian cita rasa yang baik, maka Remy pun mengatakan bahwa jamur ini akan lebih enak jika dicampur dengan bumbu masakan yang lain. Hingga mereka bersepakat untuk memasaknya di atas sebuah balkon. Namun saat mereka memasak, tiba-tiba saja mereka tersambar petir. Tidak disangka ketika mereka tersambar petir, jamur mereka pun masak dan ternyata rasanya enak. Dan mereka berpikir untuk melakukan hal itu lagi dengan menambahkan kunyit. Saat tiba di dapur nenek tua, mereka pun menemukan banyak bumbu dapur dan juga mereka terus mencari kunyit. Saat Emily masih sibuk mencari kunyit, Remy pun menemukan buku karangan Chef Gusteau. Remy pun bilang buku ini bisa dibaca sekaligus sambil memasak. Di saat yang bersamaan, stasiun TV pun menayangkan tayangan memasak ala Chef Gusteau. Stasiun TV tersebut menayangkan bahwa restoran Chef Gusteau kehilangan 1 dari 5 bintangnya. Kemudian nenek tua melihat Remy sedang mencuri makanan. Tidak terima makanannya dicuri, nenek tua pun segera mengambil senapan kemudian menembaki tikus tersebut. Saat menembak plafon, betapa terkejutnya nenek saat melihat betapa banyak ribuan tikus yang ternyata bersembunyi di atas plafonnya. Para tikus pun segera berlari untuk menyelamatkan diri, tidak lupa dengan Remy yang selalu ingat dengan buku Chef Gusteau. Di tengah derasnya air hujan, mereka menuju sungai, termasuk juga Remy yang mengikuti koloninya agar tidak terpisah. Sementara nenek tua yang masih terus saja menembaki dan Remy pun yang masih mengikuti arus sungai, tiba-tiba dihadapkan oleh sebuah terowongan. Hingga akhirnya Remy pun salah memilih terowongan, ia pun tercebur dan kemudian terpisah dari koloninya. Di dalam kesendiriannya dan ditemani oleh buku ala Chef Gusteau, tiba-tiba saja foto Chef Gusteau seolah bergerak dan berbicara. Remy bercerita bahwa ia baru saja kehilangan keluarga dan teman-temannya. Meskipun seolah hanya halusinasi, Remy pun mengikuti instruksi Chef Gusteau untuk pergi ke atas rumah. Di sini Remy melihat keindahan kota Paris dan juga melihat restoran milik Chef Gusteau. Dengan suasana dapur yang begitu sibuk, sampai dengan saat ini restoran Chef Gusteau pun masih saja dibuka. Saat ini restoran dipimpin oleh seorang kepala koki yang bernama Chef Skinner. Tiba-tiba saja ada seorang pemuda yang datang untuk melamar pekerjaan.
Pemuda tersebut bernama Linguini. Linguini adalah anak dari Renata dan Renata adalah mantan kekasih dari Chef Gusto. Ibunya Linguini mengirimkan surat agar ia bisa mendapatkan pekerjaan. Ternyata salah satu staf dapur telah menerimanya dan ia dipekerjakan sebagai tukang sampah. Saat ini Remy pun melihat kegiatan di dapur dari atas. Chef Gusto pun mengetes seberapa paham Remy terhadap buku yang ditulisnya. Melihat Linguini mengacaukan supnya, Remy pun terlalu berekspresif hingga akhirnya ia pun terjatuh. Takut keberadaannya diketahui, dengan penuh hati-hati Remy pun berniat untuk mengoreksi rasa pada sup tersebut. Ketika ada orang, dia pun mengumpat dan kemudian ketika aman, dia pun mulai beraksi. Atas arahan Chef Gusto, kini Remy pun menunjukkan kemampuannya dan mulai menikmati perannya dalam memasak. Saat sedang asik memasak, Linguini pun terkejut karena melihat Remy. Sementara Chef Skinner yang melihat Linguini sedang mengaduk supnya langsung memarahinya karena ia yakin rasanya pasti tidak enak. Semangkuk sup pun telah diberikan pelayan kepada tamu, kemudian tanpa basa-basi Chef Skinner pun langsung memecat Linguini. Namun tanpa disangka dan tanpa diduga, tamu tersebut pun ternyata menyukai supnya. Singkat cerita, Linguini pun tidak jadi dipecat. Keberadaan Remy pun diketahui staf dapur, kemudian ingin membunuh Remy dan akhirnya Remy dibawa oleh Linguini. Di saat ingin membuang Remy, Linguini pun maju mundur. Dia bingung karena di satu sisi Remy lah yang telah membuat sup yang enak itu, dan teman-temannya mengira bahwa Linguini lah yang telah membuat sup tersebut. Hingga akhirnya Linguini tidak jadi membuang Remy dan ia memutuskan untuk menyembunyikan Remy. Awalnya, sementara Remy disembunyikan Linguini di dalam bajunya. Di balik baju, Remy pun terus berlarian dan juga menggigit Linguini hingga Linguini merasa tidak nyaman. Linguini pun kesal dan marah kepada Remy karena Remy terus berlarian di balik bajunya, sementara mereka juga sedang mencari solusi bagaimana ke depannya untuk menyembunyikan keberadaan Remy. Saat Linguini dan Remy sedang mengobrol, tiba-tiba Chef Skinner lewat dan sepertinya sekilas mendengar pembicaraan mereka. Mendengar ada suara dari dalam ruangan, kemudian Chef Skinner pun membuka pintu tersebut. Di sini Linguini menjawab ia sedang menghafal beberapa nama sayuran. Sesampainya di rumah, akhirnya mereka bersepakat untuk menyembunyikan Remy di atas rambut. Tidak cukup sampai di situ, mereka pun terus belajar dan juga memahami satu persatu kode dari Remy agar menghasilkan masakan yang enak dan juga tentunya tidak salah dalam proses masak-memasak. Tampaknya usaha mereka pun tidak sia-sia karena sup buatan Linguini ternyata rasanya enak. Di sini Chef Skinner juga meminta kepada Colette untuk mengajari Linguini bagaimana caranya teknik memasak di dapur. Saat mensortir beberapa dokumen, Chef Skinner pun menemukan dokumen dan surat dari Renata. Surat itu menyatakan bahwa ternyata Linguini adalah putra dari Chef Gusto. Di surat wasiat dikatakan jika dalam kurun waktu 2 tahun tidak ada penerus dari Chef Gusto, maka restoran ini akan jatuh ke tangan Chef Skinner. Mendengar hal itu, Chef Skinner pun kesal karena menganggap Linguini akan mengganggu rencananya. Sementara tenggat waktu pun hanya kurang dari 1 bulan. Jika dari sampel rambut ternyata terbukti bahwa Linguini adalah anak Chef Gusto, maka restoran pun akan jatuh ke tangan Linguini. Saat di dapur, Colette pun mengajari Linguini bagaimana caranya teknik memasak dan juga bagaimana mengatasi jika ada pesanan banyak. Di sini Colette pun menceritakan tentang pengalaman dan juga masa lalunya para staf ahli di dapur. Kini di meja customer, pelayan pun menawarkan beberapa menu hidangan. Kemudian salah seorang tamu menginginkan menu baru dari restoran tersebut. Pelayan pun menyampaikan itu kepada Chef Skinner, kemudian Chef Skinner memiliki ide untuk membuat menu dari resep lama Chef Gusto. Ia mempercayakan kepada Linguini untuk membuat menu masakan tersebut. Tentunya dibantu oleh Colette. Padahal salah satu staf dapur pun sudah mengatakan kepada Chef Skinner bahwa menu dari resep tersebut adalah salah satu resep yang gagal. Setelah menyelesaikan menu masakannya, tamu pun banyak yang memuji bahwa masakan Linguini enak dan mereka menambah pesanan lagi. Hingga staf dapur pun akhirnya bersulang untuk Linguini.
Melihat bayangan seekor tikus di balik topi Linguini, maka Chef Skinner pun segera mengajak Linguini untuk meminum anggur hingga ia mabuk dengan harapan ia akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di tempat yang berbeda, Remy pun kembali kepada koloninya. Ia pun saat ini bertemu dengan Emil. Remy berniat untuk mencuri beberapa makanan yang ada di dapur restoran untuk kakaknya. Di sini, Chef Gusto pun menasehati Remy untuk tidak melakukan hal tersebut karena hal itu dapat membuat Linguini kehilangan pekerjaan. Bersama dengan koloninya, para tikus pun berpesta. Mereka merayakan kehadiran Remy kembali. Pagi hari saat di dapur restoran, Linguini pun tampak ngantuk dan ia pun tidak mendengar ucapan dari Colette. Colette pun menjadi kesal hingga akhirnya ia pun menampar Linguini. Di sini Colette juga mengatakan bahwa dia ternyata diam-diam menyukai Linguini. Linguini pun mengejar Colette agar hubungan mereka tampak baik-baik saja. Di scene ini terlihat ada Anton Ego yang merupakan seorang kritikus makanan. Dulu dia sering mengulas masakan Chef Gusto hingga restoran Chef Gusto tutup dan kemudian sekarang restoran Chef Gusto bangkit kembali. Sementara kepanikan pun masih dirasakan oleh Chef Skinner. Rupanya ia mulai mencurigai keberadaan tikus yang membantu Linguini. Hal itu juga dikarenakan karena pada saat ingin mengambil sampel rambut Linguini, maka sampel yang terambil adalah rambut tikus. Saat berada di dalam ruangan Chef Gusto, Remy pun menemukan surat dan dokumen yang menyatakan bahwa ternyata Linguini adalah putra dari Chef Gusto. He's your son? Saat masuk ke dalam ruangan Chef Gusto yang saat ini ditempati oleh dirinya, Chef Skinner pun sangat terkejut karena ia melihat Remy telah mengambil surat dan dokumen mengenai DNA Linguini. Mereka pun terus kejar-kejaran hingga akhirnya Chef Skinner pun tidak mendapatkan lagi dokumen tersebut. Keesokan harinya saat Chef Skinner ingin masuk ke dalam ruangannya, ternyata Colette mengatakan bahwa itu bukanlah ruangannya lagi. Media pun juga sudah memberitakan dan orang-orang menjadi tahu bahwa ternyata sekarang Linguini lah yang menjadi pemilik restoran tersebut. Para wartawan juga banyak yang menanyakan mengapa karir ia begitu cepat padahal sebelumnya ia tidak memiliki pelatihan. Linguini pun menjawab bahwa darah Chef Gusto mengalir dalam dirinya. Sementara diam-diam Chef Skinner melaporkan restoran Chef Gusto kepada pengawas makanan. Saat konferensi pers bersama beberapa media, tidak lupa kritikus makanan Anton Ego pun hadir dalam acara tersebut. Selesai acara, Linguini pun memarahi Remy karena ia selalu menarik rambutnya. Saat ingin membuang Remy, di situ Chef Skinner juga melihat ternyata yang menjadi chef selama ini adalah seekor tikus. Saat tikus Remy merasa kesal, ia pun kembali kepada koloninya dan mengajak teman-temannya untuk mencuri makanan di dapur restoran. Linguini merasa menyesal telah memarahi Remy, namun pada saat ia ke dapur, Linguini pun sangat terkejut karena ia melihat betapa banyak tikus yang masuk ke dalam dapur restorannya dan membuat ia menjadi kesal kembali kepada Remy. Keesokan harinya di dapur restoran, untuk pertama kalinya Linguini saat ini memimpin sebagai kepala koki atau juga sebagai pemilik restoran. Berbeda halnya dengan situasi di dalam dapur restoran, seorang kritikus makanan Anton Ego pun memesan makanan apa saja asal dengan rasa terbaiknya. Di tempat yang berbeda, Chef Skinner pun berhasil menangkap Remy. Sementara suasana di dapur restoran penuh dengan kepanikan karena Linguini benar-benar tidak bisa memasak sama sekali dan ia pun lupa akan resepnya. Teman-teman Linguini pun menjadi bertanya-tanya lalu bagaimana caranya Linguini memasak selama ini. Hingga mereka melihat beberapa ekor tersebut dan ingin membunuhnya. Namun dengan cepat Linguini pun melarang dan kemudian mengatakan bahwa ternyata Remy lah yang selama ini menjadi kokinya. Linguini pun juga mengatakan bahwa selama ini Remy lah yang telah mengendalikan dirinya untuk memasukkan setiap bumbu masakan. Mendengar hal tersebut, para staf ahli dapur pun merasa kaget dan juga kecewa. Terlebih lagi dengan Colette. Remy pun segera memanggil teman-temannya dan pada saat pengawas makanan datang, mereka pun langsung menyerang pengawas makanan tersebut. Kini Linguini pun melayani para tamu sendiri dengan bantuan sepatu roda dan tentunya dengan bantuan para tikus untuk bekerja di dapur. Terlihat para tamu yang sedang asik menikmati hidangan, berbeda halnya dengan suasana dapur yang begitu sibuk. Kemudian datanglah tiba-tiba Colette untuk bergabung kembali dan juga membantu para tikus di dapur. Kini para tikus pun ingin menyajikan masakan ratatouille dan itu membuat beberapa tamu menjadi kaget karena ratatouille adalah masakan khas petani miskin. Saat kritikus makanan mencoba memakannya, ia pun langsung teringat masa saat-saat ia kecil waktu ibunya memberikan ratatouille untuk dirinya. Awalnya ia tidak bisa berkata apa-apa, namun kemudian ia langsung lahap memakannya.
Kritikus makanan pun langsung ingin bertemu dengan chefnya secara langsung. Colette mengatakan jika ia ingin bertemu chefnya secara langsung, maka ia harus menunggu hingga semua tamunya pergi. Anton Ego begitu terkejut ketika melihat chefnya ternyata adalah seekor tikus. Ia pun langsung ingin tahu bagaimana caranya tikus tersebut memasak. Sepulangnya dari restoran, keesokan harinya Anton Ego kritikus makanan pun menulis ulasan di media. Ia mengatakan bahwa ia akan kembali lagi ke restoran Gusto untuk mencicipi masakan lainnya. Dulu ia menilai bahwa masakan yang enak hanyalah yang berasal dari koki Prancis. Namun melihat fakta yang terjadi, akhirnya ia pun setuju dengan pandangan Chef Gusto bahwa siapapun bisa memasak. Dia pun menilai bahwa karir seorang kritikus tumbuh di atas komentar negatif. Sementara restoran ditutup karena beredar kabar adanya tikus di dapur, kini Anton Ego pun membuat restoran baru sekaligus menjadi investor di mana Linguini menjadi pelayan dan juga Remy menjadi kepala kokinya. Restoran tersebut pun sangat ramai hingga perlu antri untuk masuk ke dalamnya. Restoran tersebut pun diberi nama Ratatouille sesuai nama menu andalannya dengan lambang chef seekor tikus. Dan film pun selesai.